Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM 18010104052. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesamaan berbahasa dalam akun Instagram Nusa Sabian. Yang ada pembahasan yang bab 1 ada pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi, bab 4 pembahasan, bab 5 penutur. Bab 1 pembahasan. Materi pembahasan. 1. Latar belakang masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Bahasa merupakan sarana utama dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan alat yang digunakan sebagai sarana komunikasi antara manusia satu dengan yang lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang sejatinya membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, dengan adanya bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi sehingga dapat mengetahui maksud dan tujuan lawan bicara mereka. Sebagai buah produk budaya, bahasa memiliki berbagai faktor yang mempengaruhi eksistensinya. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah di negara kita ini. Terdapat lembaga yang kompeten dan di bidang bahasa yang memiliki wewenang membina dan mengembangkan bahasa, yaitu Pusat Pembinaan Bahasa. Sebagai salah satu identitas negara kita ini, Indonesia juga memiliki identitasnya melalui bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang juga sangat beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang sosial yang berbeda-beda. Selain itu, bahasa juga mempengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan dari masing-masing individu dalam interaksi. Oleh sebab itu, setiap masyarakat harus menguasai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia menjalankan fungsinya untuk membantu masyarakat yang berasal dari berbagai etnis untuk saling dapat berinteraksi. Penuturan bahasa dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penuturan secara langsung berarti bahasa yang digunakan secara langsung bertatap muka untuk berkomunikasi, sedangkan penuturan tidak langsung yaitu melalui pihak ketiga. Dalam kasus ini merupakan media sosial. Media sosial merupakan platform yang sudah tidak asing lagi di telinga bagi masyarakat zaman milenial ini. Pada era globalisasi, media sosial merupakan salah satu pemeran utama dalam penyebaran suatu informasi dan komunikasi. Bahkan kita dapat mengetahui kejadian di luar negeri saat ini hanya dengan terhubung dengan internet. Instagram merupakan salah satu media sosial yang sangat populer di kalangan anak-anak hingga dewasa. Aplikasi yang satu ini sangat banyak diminati terutama oleh kaum remaja hingga dewasa. Hingga saat ini, pengguna Instagram telah mencapai 1 miliar lebih. Penggunaan bahasa dalam media sosial, terutama Instagram, pun kerap berbeda dengan penggunaan bahasa yang digunakan secara langsung. Salah satu hal yang ditonjolkan dalam penelitian ini merupakan penggunaan bahasa yang digunakan oleh pengguna Instagram yang difokuskan pada komentar akun Instagram Sabian. Hal ini dilatar belakangi oleh karena kasus yang di akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan oleh publik. Rumusan masalah. 1. Bagaimana respon netizen di akun Instagram Nisa Sabian setelah kasus yang beredar? 2. Bagaimana penggunaan bahasa yang dituturkan oleh netizen di kolom komentar postingan akun Instagram Nisa Sabian? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon dan bahasa yang digunakan oleh netizen di dalam kolom komentar postingan akun Nisa Sabian. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Menambah wawasan dan pengetahuan terkait studi bahasa khususnya dalam mata kuliah sosiolinguistik. 2. Manfaat praktis, pembaca lebih memahami dan berhati-hati saat menggunakan bahasa terutama di media sosial karena di zaman sekarang berkomentar yang tidak pantas dapat dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Bab 2 landasan teori. Materi pembahasan 1. Kerangka teoritis. 2. Pernyataan penelitian. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian untuk menjelaskan pengertian variabel-variabel yang ada sehubungan dengan masalah penelitian. Berdasarkan hasil tersebut, pada bagian ini akan dilengkapi teori-teori yang sesuai dengan masalah pada penelitian ini guna memperkuat untuk dan memperjelas uraian. Pernyataan penelitian. Pernyataan penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah permasalahan yang menjadi alasan untuk melakukan penelitian. Pernyataan penelitian yang dibuat agar suatu penelitian lebih terarah. Oleh karena itu, peneliti membuat pernyataan dalam penelitian ini adalah
Bagaimana respon dan penggunaan bahasa yang digunakan netizen terhadap akun Instagram Nisa Sobian setelah viralnya kasus Nisa dan Ayus. Bab 3 metodologi. Materi pembahasan 1 lokasi penelitian dan waktu penelitian, 2 sumber data dan data penelitian, 3 metode penelitian, 4 subjek penelitian dan objek penelitian, 5 teknik analisis data. 1 metodologi, 1 lokasi penelitian dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dan waktu penelitian merupakan gambaran peneliti agar penelitian yang akan dilakukan, kapan dan di mana penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan oleh penulis melalui aplikasi media sosial Instagram pada postingan Nisa Sabian di bulan Januari hingga Februari 2021. 2 sumber data dan data penelitian. Sumber data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. 3 metode penelitian. Menurut Sugiono 2013 halaman 224, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 4 subjek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah wacana tulis yang diidentifikasikan di tindak bahasa di kolom komentar akun Instagram Indonesia Sobian. Objek penelitian ini adalah tuturan tindak bahasa yang digunakan netizen saat berkomentar di postingan akun Instagram Indonesia Sobian. 5 teknik analisis data. Analisis yang dilakukan peneliti berdasarkan pada data, maka adapun langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah menganalisis rakam bahasa netizen yang berkomentar di akun Instagram Sabian. 2. Mencatat dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. 3. Menarik kesimpulan penelitian. 4. Menjawab pertanyaan penelitian. Bab 4 pembahasan. Materi pembahasan 1. Deskripsi dan data penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, komentar dalam postingan tersebut cukup beragam. Namun dalam komentar tersebut didominasi oleh akun Instagram akun Instagram perempuan. Dalam komentar tersebut banyak mengandung ujaran kebencian dan bullying. Selain komentar yang mengandung ujaran kebencian dan kebencian, tidak sedikit pula komentar-komentar yang memberikan dukungan dan support pada akun Instagram Nisa Sabian. Bab 5 penutup. Materi pembahasan kesimpulan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, ditemukan fenomena penggunaan bahasa yang diungkapkan dalam komentar akun Instagram Nisa Sabian. Dalam postingannya di tanggal 26 Januari 2021, dalam komentar yang berjumlah lebih dari 11.000 komentar, terdapat banyak komentar yang kurang sopan dan komentar tersebut digunakan oleh akun-akun Instagram yang mengumbar kebencian terhadap Nisa. Sedangkan akun-akun dengan komentar yang wajar dan masih terbilang sopan digunakan oleh akun-akun yang mendukung Nisa. Kesimpulannya ialah netizen yang membenci Nisa akan cenderung berkomentar buruk dan menggunakan bahasa yang kurang sopan. Sebaliknya, akun yang mendukung Nisa akan cenderung berbahasa lebih sopan dan memberikan dukungan kepada Nisa. Saran, berdasarkan hasil pemaparan dan analisis tentang kesopanan pada kolom komentar akun Instagram Nisa Sabian, penulis menyarankan kepada seluruh netizen harap lebih menghargai terhadap apa urusan orang lain, terlebih saat ini terdapat undang-undang yang mengatur tentang bagaimana peranan kita dalam media sosial, yaitu Undang-Undang ITE, di mana undang-undang tersebut dapat menjerat siapa saja yang dirasa oleh korban telah menjelek-jelekan nama korban, maka gunakanlah bahasa yang lebih sopan dan santun. Apabila membenci seseorang, maka berikanlah ia nasihat yang dapat membuatnya kembali ke jalan yang lebih baik, dan tentunya menggunakan bahasa yang lebih sopan dan bisa diterima oleh orang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.